selamat malam pemirsa. Senang rasanya saya Datuk Raden kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Untuk edisi hari ini Selasa 8 Oktober 2019 pemirsa. Alih-alih jadi pusat kuliner, persoalan kebersihan hingga tata kelola Kandrerong Karebosi belum juga bisa dituntaskan. Nah, apakah ini dampak kajian konsep yang tidak matang dari pemerintahan sebelumnya? Akan kita bahas bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Muhammad Said selaku Kepala UPT Kandrerong Karebosi. Selamat malam Pak, apa kabar? Ya, terkait masalah. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih sudah bersedia hadir Pak. Ya. Baik, saya ke legislator muda ini kayaknya sudah tampak cerah sekali menggunakan baju merah. Ada Al Hidayat Samsu. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bersedia hadir. Dan narasumber kita yang ketiga ada pengamat tata kota Bapak Nur Syam. Selamat malam Pak, apa kabar? Terima kasih sudah bersedia hadir pemirsa. Sebelum kita membahas pembicaraan kita malam hari ini, kita akan menyaksikan ada cuplikan dari meja redaksi Selebes TV yang satu ini. Sejak Jumat pekan lalu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar mulai merelokasi sejumlah lapak dari Kandrerong Karebosi ke sejumlah kecamatan. Setidaknya ada ratusan lapak PKL di Kandrerong Karebosi akan dipindahkan ke beberapa titik guna penataan ulang. Terkait mekanisme pengisian lapak pasca direlokasi dari Karebosi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kandrerong Makassar Muhammad Said mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pihak kecamatan. Meski kewenangan pengaturan lapak diserahkan sepenuhnya ke kecamatan, namun Said menegaskan pengawasan tetap dilakukan sehingga peruntukannya tepat sasaran. Said mengaku lapak yang direlokasi ini merupakan lapak yang sudah tutup alias tidak dioperasionalkan lagi oleh pemiliknya. Sebelumnya kurang lebih 250 lapak berdiri di area pusat kuliner Kandrerong Karebosi, dibangun untuk menampung eks-pedagang kaki lima dari berbagai titik yang berjualan di emparan jalan. Dengan demikian, lapak di Kandrerong Karebosi pasca penataan ulang tersisa kurang lebih 150-an lapak. Mardiantola Hamid, Selebes TV. Anggaran untuk relokasinya, kalau berbicara anggaran, untuk sementara kami belum menganggarkan dana anggaran untuk merelokasi, tidak ada. Jadi untuk Memang langsung dari yang menangani ini relokasi adalah pihak PU. oh pihak PU langsung Pak De. PU yang menyiapkan armada dan tenaga untuk merelokasi. Oh iya. Kalau anggaran tidak ada anggaran, Yes. langsung dari PU. Pak, jadi kalau yang punya lapak ini Pak yang terdaftar dulu di sini, apakah dia akan ikut ke Birengkanaya sama Tamalandren nanti atau gimana? Tidak mutlak. Karena memang kita sudah warning sejak 2 bulan yang lalu. Kami diperintahkan untuk mendata siapa yang belum buka, maka itu yang direlokasi. Gitu. Oh, berarti yang sudah didata, yang sudah memiliki sebelumnya Pak tapi tidak membuka akan dihapus namanya Pak De. Nah, itulah kita relokasi. Sebelumnya kurang lebih 250 lapak berdiri di area pusat kuliner Kandrerong Karebosi, dibangun untuk menampung eks-pedagang kaki lima dari berbagai titik yang berjualan di emparan jalan. Dengan demikian, lapak di Kandrerong Karebosi pasca penataan ulang tersisa kurang lebih 150-an lapak. Mardiantola Hamid, Selebes TV. Pemirsa, tak lupa kami mengingatkan Anda yang ingin bergabung boleh di 0411-368-1002. Langsung saja saya ke Bapak Muhammad Said terlebih dahulu. Nah Pak, kira-kira sejauh ini seperti apa sih kondisi terkini dari Kandrerong Makassar? Ya, sampai sekarang Kandrerong Makassar ini alhamdulillah berjalan baik. Cuma sekarang ada program pemerintah tentang Kandrerong yang di Karebosi. Bagaimana supaya bisa tertata dengan baik. Karena Kandrerong sekarang itu konsepnya ini terlalu kelihatan padat sekali. Jadi penjual-penjual sebagian itu banyak mengeluh. Keluhannya itu karena ada penjualannya itu kayak tersembunyi. Akhirnya pedagang sebagian itu yang direlokasi dari 3 titik, keluhannya seperti itu, bahwa kami menjual tidak mendapatkan omset atau pembeli. Itu salah satu
keluhan pedagang. Akhirnya mereka menutup. Tapi kita sampaikan bahwa kalau bisa kiosnya tetap dibuka supaya kelihatan kelihatan ramai. Pengunjung juga kalau misalnya kurang ramai, saya kira kan pengunjung juga tidak akan masuk. Jadi kami juga berulang-ulang sampaikan bahwa sebagai pengelola bahwa jangan ditutup, tetap kita buka menjual. Adapun misalnya rezeki itu kan nanti diatur begitu. Baik, nah berapa sih keseluruhan jumlah kios sebenarnya ini yang ada di Kanrerong? Jumlah kios yang di Kanrerong itu berjumlah 265. Nah yang akan direlokasi itu berapa, Yang akan direlokasi, yang saya catat kurang lebih 100. Ya, tujuan relokasi itu insya Allah ke depan ini bisa kita tata dengan baik. Artinya memang Bapak sendiri setuju kalau penataan yang ada saat ini dari pemerintahan sebelumnya itu kurang baik, Pak? Kalau melihat daripada konsep awal memang kurang maksimal, tetapi sesuai petunjuk Pak Wali, Bapak Wali Kota ini, bagaimana supaya Kanrerong kita bisa tata. Akhirnya muncul kebijakan supaya Kanrerong itu atau kios direlokasi sebagian ke kecamatan. Jadi sementara ini mulai hari Jumat itu memang sudah berlangsung relokasi. Yang pertama relokasi ke Kecamatan Biringkanaya. Alhamdulillah sudah selesai tadi Alandria. Di berapa kecamatan Pak nantinya? Menurut data yang kami dapat dari kecamatan termasuk Tambalan Rea, Biringkanaya, Manggala, Mariso, Ujung Tanah dengan Bontoalang. Totalnya ada 6 kecamatan artinya? Iya. Oke, baik. Saya ke Al Hidayat, rencana relokasi beberapa lapak, tanggapan Anda sendiri? Ya, saya melihat Kanrerong di Karebosi ini sebenarnya niatnya sangat baik, di mana pedagang kaki lima ini tidak lagi secara tidak teratur. Filosofinya ini tujuannya adalah bagaimana pedagang kaki lima ini secara teratur di sana. Tetapi dengan terobosan baru oleh pemerintah Kota Makassar yang ingin merelokasikan Kanrerong ini ke beberapa kecamatan, itu menjadi suatu pertanyaan yang krusial. Karena Kanrerong ini mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Berapa miliar yang dikeluarkan sangat banyak. Apakah dengan pemindahan relokasi ini menjadi solusi bagi mereka? Apakah ini betul-betul solusi yang konkret? Apakah ini bukan menjadi suatu masalah yang besar? Ini menjadi suatu pertanyaan. Nah, kami sebagai anggota DPRD Kota Makassar juga ingin melihat bagaimana apa strategi cara pemindahan relokasinya ini, bagaimana cara secara pelatihan dalam konteks marketingnya, bagaimana cara di mana lokasinya, apa pasarnya. Itu sendiri belum didiskusikan oleh pemerintah terkait relokasi itu? Itu kami terus terang belum dengarkan secara konkret di mana tempatnya, di mana apa marketingnya dan lain-lain sebagainya. Strategi alokasinya itu menjadi suatu pertanyaan yang besar. Saya melihat kalau relokasi ini ingin dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, ya relokasi aja semua kalau itu, jangan setengah-setengah gitu loh. Karena kalau melihat Karebosi ini historisnya yang sangat baik, historisnya yang sangat tidak lagi dikenal di Makassar tapi di dunia. Karebosi ini merupakan public sport. Tetapi di dalam program ini pemerintah yang dulu membuat di tengah-tengah kota itu menjadi suatu pasar, dan itu tujuannya sebenarnya itu baik. Tetapi dalam konteks ini menjadi suatu pertanyaan, apakah ini solusi yang baik? Kalau solusi yang baik, harapan saya pemerintah Kota Makassar memberikan kepada masyarakat dan khususnya para penjual dan kepada masyarakat bagaimana strateginya, apa yang dijual daripada itu. Dan saya lihat kalaupun tidak direlokasikan, saya pikir saran saja yang paling penting untuk menarik masyarakat untuk banyak di sana, yaitu jangan dalam mode era sekarang ini, peradaban sekarang ini kita tidak menunggu lagi bola. Bagaimana kemudian kita memanggil orang dengan membuat event
dengan menghadirkan wifi gratis di sana, karena masyarakat itu. Kemudian yang paling krusial adalah kuliner ini sangat baik, tetapi tidak secara menyeluruh. Saya lihat penjualan itu hanya semata-mata sama penjualannya, makanan ini, makanan ini. Artinya minimal adalah warna-warna makanan tradisional di Makassar yang hadirkan di sana. Tapi saya melihat ya sama rata aja. Makanya harapan saya kepada pemerintah Kota Makassar ini bisa kemudian menyampaikan kepada kita secara konkret solusi, apakah itu solusi yang baik. Kalau solusi yang baik, maju. Tetapi kalau bukan, saya pikir kita tindak lanjuti saja dan cari solusinya untuk ditetapkan. Nah, sebelumnya tadi Anda mengatakan bahwa relokasinya jangan setengah-setengah. Ini singkatnya Anda sendiri mengatakan artinya bahwa penempatan dari lapak-lapak atau kios-kios yang ada di Kanderong Makassar itu tidak tepatkah sebagai pusat kuliner? Saya melihat ini sangat baik sebenarnya, sangat baik. Tetapi apapun hasilnya itu pemerintah yang memegang kekuasaan untuk melakukan program-program dalam konteks ini. Tetapi maksud saya kalau ini bisa dipertahankan, kenapa tidak? Karena ini menghabiskan uang masyarakat, pajak masyarakat ini sangat banyak, miliaran loh. Nah, oleh karena itu, kenapa kemudian kita tidak carikan solusinya untuk menarik masyarakat untuk meramaikan itu Kanderong? Dengan cara apa? Dengan cara marketing yang secara baik. Dengan cara apa? Kepala dinas koperasi dan UKM itu bagaimana bisa membuat surat terobosan baru lah, seperti cara menjual, event-event seperti untuk menarik anak muda. Semata-mata Kanderong ini kalah marketing dengan pasar segar, saya lihat. Nah, makanya solusi yang baik adalah bagaimana pemerintah kota juga bisa kemudian mencari terobosan baru untuk Kanderong ini sehingga menarik masyarakat untuk hadir. Kalau itu tidak bisa dilakukan, menurut pemerintah Kota Makassar itu ingin relokasikan, saya pikirlah semualah direlokasikan. Biarlah Karebosi ini menjadi public sport, car free day dan lain-lain sebagainya. Marketingnya kurang baik, Anda setuju? Setuju. Oke, sebelum saya ke Bapak Nur, saya mau ke Bapak Muhammad Said terlebih dahulu. Tadi sempat dikatakan Al Hidayat bahwa marketingnya itu kurang baik. Tanggapan Anda? Apa yang disampaikan sama saudara kami ini saya kira sudah sama dengan saya punya keinginan. Bagaimana Kanderong ke depan ini bisa lebih bagus? Bagaimana bisa bagus kalau tidak ada konsep seperti apa yang disampaikan saudara, bahwa harus ada event-event. Ya, saya juga sebagai pengelola mengharapkan event itu memang saya buka lebar. Siapapun yang mau masuk untuk membuat event, saya izinkan. Jadi untuk sementara yang masuk bikin event ini dari PT Jarum dengan Gudang Garam. Tapi kami harapkan kalau bisa lebih banyak, lebih bagus. Karena itu salah satu memang konsep daripada harapan Bapak, bagaimana supaya Kanderong bisa ramai. Seperti itu. Jadi insya Allah saya sebagai pengelola dalam hal ini Dinas Koperasi mewakili Ibu Kepala Dinas akan saya sampaikan bahwa konsep yang diharapkan oleh yang terhormat anggota Dewan seperti itu. Nah, yang menjadi masalah krusial sendiri terkait dengan marketing yang tidak jalan dengan baik itu kenapa sih, Pak? Iya, jadi begini. Ini salah satu juga kendala buat kami sebagai pengelola. Sampai sekarang ini memang Kanderong ini di struktur organisasi atau perwali kan ada KPU, ada staf. Nah, sedangkan sekarang ini, mohon maaf, sekarang belum ada staf kami. Sementara saya ajukan menunggu kebijakan pimpinan dalam hal ini Pak Sekda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat turun kami bisa membuat suatu terobosan bagaimana Kanderong bisa lebih bagus ke depan sesuai dengan harapan Bapak terhormat. Siap. Saya ke Pak Nur Syam. Nah, ini pilihan pemerintah untuk melakukan relokasi sejumlah kios sudah tepatkah menurut Anda? Kalau dilihat daripada posisi dan fungsi daripada tempat sekarang ini, ya memang harusnya direlokasi.
Cuma setelah kita Relokasinya semua atau beberapa saja, Pak? di sini ada dua hal yang saya tangkap di sini menyangkut mengenai relokasi. Pemahaman menyangkut mengenai relokasi berarti secara keseluruhan dipindahkan satu lokasi sama, tetapi kan ini disebar-sebar. Berarti cuma hanya dipindahkan untuk memanfaatkan kembali lapak yang sudah ada. Kalau kita mau melihat daripada lokasi ini, kenapa Kanrerong ini tidak efektif, boleh dikatakan bahwa tanda kutip gagal, karena kita tidak melihat dan kita tidak memikirkan membentuk suatu konsep dan menyajikan suatu tema yang cocok. Konsep dalam pengertiannya bahwa di situ kan pedagang kaki lima di sektor informal yang tadinya itu dibuatkan suatu tempat, dibuatkan suatu lapak untuk mewadahi daripada masyarakat yang bergerak di sektor informal ini yang tersebar di beberapa titik. Nah, sektor informal yang ada di Kota Makassar yang tadinya mau diwadahi, aktivitasnya kan berbeda-beda. Tidak semuanya makanan, ada pakaian dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat daripada lapaknya, ini memang harus satu jenisnya dan satu modelnya. Nah, kemudian sebagai pusat kuliner dalam pengertiannya, kalau kulinernya adalah makanan berat, maka sangat tidak sesuai daripada lokasinya, karena akan menimbulkan suatu masalah lingkungan. Bau, belum lagi infrastruktur, instalasi infrastrukturnya apakah sudah siap dan lain sebagainya, dan yang jelasnya itu pasti sangat mengganggu. Kemudian yang kedua, menyangkut mengenai keberadaan daripada lapak-lapak ini tadi, terutama pedagang. Kenapa kasihan merugi? Karena kalau kita melihat, siapa yang mau singgah? Karena saya sendiri misalnya pakai motor, saya parkir kan kenakan biaya parkir, dan itu kan hitungannya per jam. Artinya kalau saya cuma hanya membeli air mineral, saya parkir di situ sambil duduk menunggu saya punya siapa yang olahraga di dalam selama 3 jam. Artinya lebih banyak uang parkir saya keluarkan daripada minuman yang saya beli. Nah, apalagi kalau kita melihat daripada apa yang dijual oleh masyarakat di sana, boleh dikatakan umum. Air mineral, rokok, dan lain sebagainya. Jadi sehingga ini tidak ada sesuatu yang menarik untuk di sana. Nah, tentunya pangsa pasarnya daripada Kanrerong ini yang lebih khusus adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kita tahu bahwa sekitarnya kan area perkantoran, di mana sewaktu-waktu dia akan keluar untuk mencari makanan. Nah, tetapi pilihannya pada di lapak itu sama sekali tidak ada yang mereka dapatkan. Nah, kembali lagi bahwa kalau kita mau melihat bahwa lapangan Karebosi ini adalah suatu ikon daripada Kota Makassar, memang itu harus bersih daripada kegiatan-kegiatan semacam itu. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dewan, bahwa kalau perlu ada program Car Free Day, ya, jadi tidak usah sewaktu-waktu. Nah, kalau kita melihat daripada animo dan keinginan masyarakat yang ada di Kota Makassar, bagaimana itu di Taman Pakui begitu banyaknya orang, sementara ini lapangan Karebosi yang luas tetapi tidak ada. Artinya ada sesuatu yang barangkali yang tidak ada di lapangan Karebosi. Nah, belum lagi yang itu tadi, manajemen di sekitar kawasannya, pengunjung dikenakan parkir yang begini. Di Pakui juga itu dikenakan parkir, tapi tidak seperti yang ada di sini, sehingga orang bedanya terlalu mahal ya, Pak? Ya, bedanya terlalu mahal sehingga keinginan untuk ke sana itu tidak ada. Nah, baru berikutnya bahwa dari segi estetika kota, lapangan Karebosi ini kan lamar, ya, jadi dia adalah sebagai lamar kota. Dengan statusnya yang dimiliki oleh lapangan Karebosi,
sementara ini diperhadapkan dengan sejumlah deretan lapak-lapak kayak begini. Nah, tentunya kan ini juga sangat mengganggu daripada estetika daripada kawasan itu. Nah, sehingga memang Kota Makassar terkait daripada pusat kuliner, kalau kita mau mengaca atau mempelajari daripada beberapa pusat-pusat kuliner yang ada di Kota Makassar yang sudah ada, di sepanjang Hertasning itu ada kalau tidak salah 2 yang dilakukan, yang dibuat oleh swasta ya Pak ya? Ada 2, ya. Ada 2. Itu ramai dan berhasil. Kenapa? Pengelolaannya gitu. Dan itu rata-rata memang makanan berat. Nah, kalau mungkin modelnya kayak lapak ini untuk makanan berat itu sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Baik. Sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, ke depan Kota Makassar ini memang butuh suatu pusat kuliner. Tetapi kita membutuhkan suatu konsep dan perlu barangkali temanya yang perlu diperjelas. Maksudnya temanya pusat kuliner, kalau untuk makanan berat, hampir di Kota Makassar ini ditutup mata itu sudah bisa didapat. Iya. Tetapi yang tidak ada di Kota Makassar itu adalah pusat kuliner untuk kue-kue makanan tradisional. Iya. Jadi sejauh ini yang Anda lihat sebenarnya seperti apa sih bentuk dukungan dari Pemkot sendiri? Kalau dukungan untuk Pemkot bisa dikatakan bahwa sebenarnya Pemkot ini sudah bagus, artinya untuk menampung para pedagang kaki lima ini untuk menempatkan satu lokasi. Cuma hanya saja ini tadi adalah konsep dan temanya yang perlu barangkali kita pikirkan. Artinya ke depan terkait daripada kegiatan relokasi ini, maka perlu dilakukan suatu kajian. Konsepnya seperti apa, temanya seperti apa, sehingga betul-betul ini Kota Makassar ini predikat-predikat terkait daripada kuliner itu cukup banyak. Persoalan estetika dan juga parkir ini masih menjadi keluhan. Pendapat Anda, Pak? Jadi begini, kami juga sebagai pengelola situ, ini kan parkir terpisah dengan pengelola Kanerong. Parkir itu kan dipegang oleh PD Parkir sendiri. Jadi kami sebagai pengelola yang kita bahas pada malam ini, insya Allah kami juga akan sampaikan, akan laporkan sama pimpinan bahwa ada seperti ini keluhan-keluhan. Salah satu keluhan untuk pengunjung ke Kanderong itu adalah parkir. Jadi saya akan laporkan ke pimpinan bahwa seperti itu yang terjadi. Salah satu. Kita lanjutkan perbincangan kita pemirsa usai jeda, dan kembali lagi kami mengingatkan Anda yang ingin bergabung silakan di 0411 368 1002. Obrolan Karabosi akan segera kembali.